Ya, akad shalom teman-teman. Selamat sore semua. Apa kabar? Eh, Masih di hari Ahad 1 Juni 2025. Masih kita dalam peringatan hari lahir Pancasila ke-80 ya pada tahun 2025 ini. Teman-teman semuanya, dari apa yang saya pelajarin dari Roy Fai plus yang Ahad minggu lalu, kajian subuh dari guru kita Fadilat Ustaz Haji Rahman Hussein, ya, Imam Khatib Masjid Jami Al-Karim Bumi Bintang Permai, sekaligus beliau adalah ketua bidang dakwah dari Yayasan dan DKM Masjid Al-Karim Bumi Bintang Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk khidmat 2024-2029 ya. Saya coba akan memberi satu, mungkin ini nggak populer ya teman-teman, sebuah unpopular opinion ya, very unpopular opinion, tapi harus saya sampaikan. Apa itu? Ini teman-teman, hal yang pertama, first and foremost, yang harus kita tahu adalah tidak semua beban itu harus kita yang nanggung. Tidak semua tanggung jawab itu harus kita yang mikul. Dan tidak semua harus diharap atau bisa diharapkan. Apa yang menyebabkan kita mudah emosi, mudah stres, mudah sakit, mudah tegang, mudah marah, mudah emosi, mudah baper, ya, mudah mudah terpancing, mudah terprovok atau terprovokasi, ya, dan mudah terluka batin, ya. Itu semua karena di dalam tubuh kita ini udah overload, singkatnya. Kalau saya pakai bahasanya Pak Deddy Susanto, saya pinjem ya. Simpulannya adalah di dalam tubuh dan jiwa pikiran kita udah overload. Udah kelebihan beban. Kalau bahasa truknya itu odol. Overdimension, overload. Nah, kan sedang gencar tuh kampanye truk bebas odol, ODOL, overdimension and overload, yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko IPK RI, ya kan, yang membawahi Pak Tri ya, yang mengkoordinasi. Diantaranya ada Kementerian Perhubungan yang menaungi transportasi, dan untuk infrastruktur di Kementerian PU, pekerjaan umum atau Public Works, ya. Nah teman-teman semuanya, yang harus kita tahu adalah tubuh, jiwa, pikiran kita itu ada batas muatnya, gitu loh. Makanya saya bilang tidak semua bisa diharapkan. Contoh, kenapa banyak orang tua yang saking gimana gitu ya, mudah banget emosi, marah, anger, kecewa, sedih, ya, mudah kepancing, mudah ngedumel ngelihat anak gitu kan. Ya karena orang tua terlalu berharap sama anak. Anak itu manusia, bukan clay pot dari orang tua. Dan anak pun juga bisa memilih jalannya sendiri, teman-teman. Gak selamanya anak itu disetir terus sama orang tua sampai anak itu jadi dewasa. Enggak, teman-teman. Enggak, teman-teman. Tidak, ya. Anak bisa punya ini sendiri. Nah, ketika nanti anak sudah menikah, sudah punya keluarga,
ya yang pasti konsentrasi sang anak adalah pada keluarga kecilnya, bukan lagi kepada orang tuanya. Nggak bisa orang tua berharap minta uang terus sama anaknya, sementara nanti keluarga kecil anaknya tidak terurus. Nggak bisa kan, nggak disaranin juga ketika nanti sudah nikah, ya kan, tinggalnya masih satu atap under one maison dengan orang tua, itu nggak bisa teman-teman. Itu sangat tidak disarankan sih, sangat tidak disarankan, karena nanti takutnya nanti orang tuanya malah cawe-cawe, malah cawe-cawe, malah segala macem gitu kan. Repot nanti teman-teman, nanti repot teman-teman. Kecuali kalau orang tuanya tidak cawe-cawe, tidak menginterven rumah tangga dari keluarga kecilnya gitu. Nah itu aman. Tapi kalau orang tuanya terlalu menginterven, terlalu cawe-cawe seperti yang tadi saya sampaikan, nah ini bahaya teman-teman. Jadi memang setelah nikah pada umumnya kan anak itu kan akan ngikut dengan pasangannya. Ya misalkan kalau yang cewek ngikut suaminya, kalau yang on rare cases ya, yang cowok ngikut istri misalkan, yang cowok ngikut pindah ke tempat istri gitu misalkan, on rare cases gitu. Pada kasus yang lain ya seperti itu. Nah teman-teman semuanya yang saya hormati dan para pemirsa, jadi jangan terlalu sama aja kayak kita berharap pada pemerintah, berharap kepada tokoh agama, berharap pada tokoh masyarakat. Mereka manusia teman-teman. Mereka manusia yang juga punya batas teman-teman. Mereka bukan superhero atau super power gitu. Orang yang punya super power gitu, bukan. Ada batasnya. Apalagi orang tua, apalagi anak gitu. Jadi tidak semua tuh harus diharapkan atau dibebankan tuh itu teman-teman. Makanya maaf kata nih, kalau sampai hari ini ya nggak ngerti apa itu yang namanya pendelegasian, itu repot teman-teman. Contoh di tempat kerja misalkan, apa-apa wah ambil aja tuh, kasih dia tuh bla 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 bla, dan reasoningnya pokoknya bla 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 gitu, reasoningnya. Jadi ditimpakan semua ke satu orang, ya salah. Orangnya jadi overload, berpotensi nanti stres. Makanya kemudian harus didelegasikan ke beberapa orang yang punya kemampuan gitu. Jangan ditanggungkan, dibebankan pada semua, kepada satu enggak teman-teman. Didelegasiin gitu. Itu namanya teamwork, kerja tim gitu. Jadi ibaratnya itu redistribusi beban. Jadi biar imbang. Dan sekali lagi, tidak semua bisa kita jadikan harapan, sandaran gitu. Tidak semua teman-teman, nggak semuanya. Itu aja. Jangan terlalu berharap dan pokoknya kata kuncinya satu dari saya ya. Jangan terlalu berharap dan bersandar kepada manusia. Karena setiap manusia pasti akan mengalami namanya kesendirian. Orang tua ditinggal anaknya nikah, ya, istri ditinggal suami ditinggal istri, anak ditinggal bapak, anak ditinggal ibu, ya kan? Kakak ditinggal adik ditinggal kakak, dan begitu siklus ya.
teman-teman. Itu hal yang pasti terjadi, bahwa kita akan ngalamin yang namanya kesendirian. Mengalami. Nah, cuma bagaimana agar kita tidak trap dalam loneliness yang berakibat depresi, seperti di beberapa negara maju, contohnya di Jepang dan UK, di mana orang-orang yang loneliness, yang di dalam kesendiriannya itu justru terjebak pada gangguan kejiwaan. Itu yang repot, teman-teman. Itu yang repot, teman-teman. Bukan karena masalah dia tidak ibadah, tidak beriman kepada Allah dan seterusnya. Nggak gitu cara menyimpulkannya, teman-teman. Tapi ada satu kondisi psikologis yang memang butuh penanganan yang harus kita ambil maklum untuk itu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, para pemirsa yang berbahagia, itu rahasia agar kita tidak mudah mengalami sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Ya. Jadi jangan semua beban tuh kita yang tanggung gitu, atau harapan tuh disandar pada satu orang aja. Enggak. Ingat, kita sebagai orang Islam, di Al-Quran surah Al-Fatihah jelas tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaik-baiknya tempat berharap dan tempat bergantung dan bersandar tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala lah yang maha tidak terbatas, maha sempurna, dan maha tidak mengecewakan, dan maha tidak meninggalkan kita, dan maha tidak membiarkan kita dalam kesendirian. Ya, itu yang harus rekan-rekan sekalian ketahui. Ya, jadi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini mengena di hati, dan kalau kurang berkenan mohon maaf ya. Jadi inilah ya yang pasti yang bisa saya sampaikan. Saya pun juga pasti ada kekurangan. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi sekedar berbagi aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal lain yang perlu kita bicarakan, tinggal hubungin aja kontak yang udah ada di bio saya. Selamat sore dan sampai bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan.